Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, Ana ingatkan kembali semuanya untuk open kamera biar lebih akrab, biar tahu siapa wajah-wajahnya gitu. Aldea udah Udeti. Rizky boleh open kamera. Apa nih ya, kalau Ana belum bisa open kamera karena kamera laptopnya lagi bermasalah. Afwan, ini lagi ngecas. Oh iya ya. Tadi Kayu. Baiklah, sebelum kita mulai ya, ini intermezzo dulu dikit. Setiap pembelajaran kita wajib ya, ini wajib open kamera karena itu menunjukkan keseriusan kita gitu dalam belajar. Kan kita gak tahu ya kalau misalkan off cam lagi ngapain, belajarnya bisa sambil tiduran, ntar ketiduran beneran gitu, kan nggak akan tahu. Terus yang kedua, diharap semuanya bisa aktif ya, akhwat semua. Karena kan kita ini sedang belajar tolabul ilmi gitu, mencari ilmu atau menuntut ilmu. Kita bukan intizarul ilmi, bukan menunggu ilmu, bukan hanya menunggu materi yang disampaikan pengajar aja gitu. Ini berlaku di kelas-kelas yang lainnya juga ya. Kita harus aktif. Kan kita mencari, bukan menunggu. Nahnu atau libatul ilmi, lasna muntaziratul ilmi. Kita itu penuntut ilmu, bukan penunggu ilmu. Jadi aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab, dan semuanya. Itu kan hasilnya juga pasti akan beda ya, yang aktif sama yang enggak. Kemudian yang ketiga, diingatkan lagi buat serius ya teman-teman. Karena kan sayang ya, kita udah ngeluangin waktu kita, walaupun cuma sejam, bahkan bisa kurang kan, dalam sehari. Sayang kalau kita nggak serius kan, waktunya kayak sia-sia aja gitu, kita nggak dapet apa-apa. Terus yang terakhir, jangan sampai kita banyak ketinggalan pelajaran, soalnya ini kan nyambung ya, dari materi satu ke materi yang lainnya itu nyambung. Contoh kayak misalkan kita lagi belajar nih, kok ini kayak susah ya, itu bisa jadi di pelajaran sebelumnya itu, di pertemuan sebelumnya kita nggak masuk kayak gitu. Jadi jangan sampai banyak ketinggalan. Itu aja sih intermezzo-nya. Kalau baik, kita langsung mulai aja mungkin ya. Baru 3 orang ya. Ya nggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Afwan, untuk admin boleh share screen, boleh diizin.
Suaranya aja ya. Gitu. Gitu. Share screen. Layarnya udah muncul belum? Udah. Oke. Nah, baik, kita murojaah dulu sedikit. Kemarin kan kita udah belajar jumlah mufidah, ajzaul jumlah, isim, fi'il sama huruf, sama macam-macam fi'il. Ada fi'il madi, mudhari, sama amr. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, boleh dibacakan Aldea. Dhahabat Fatimatu ilal jami'ati sobahan wahiyya tarkabul hafilata. Isnain ya Faridus tami' ila sarahil ustad. Ahsanti barakallahu fiki. Nah, di sini dhahabat Fatimatu ilal jami'ati sobahan wahiyya tarkabul hafilah. Untuk murojaahnya kita bisa klasifikasiin ya, yang mana yang termasuk isim, yang mana kata yang termasuk fi'il, dan yang mana huruf. Dan kalau termasuk fi'il, dia fi'il madi, mudhari, atau amrkah dia. Jadi yang pertama, dhahabat. Ini satu kata ya langsung. Karena ini ada 3 orang urutannya, langsung aja ya, Aldea, Deti, sama Rizki. Jadi selang-seling. Aldea, dhahabat, tafadholi. Dhahabat termasuk fi'il, isim, atau huruf kah? Dhahabat fi'il madi. Iya, ahsanti barakallahu fiki. Dhahabat ini fi'lul madi. Afwan Ustazah, suaranya agak keras. Bisa nggak apa speaker saya yang Ini tuh di mana ya, Sir? Kecil banget nggak? Masih kedengeran? ya kedengeran sih, cuma agak. Iya. Dhahabat ini fi'al madi. Ya, iya. Kemudian Fatimah, Deti, tafadholi. Fatimah itu isim. Naam, ahsanti barakallahu fiki, dia isim. Yang ketiga, langsung ya, Rizki, bila. Ya, harus. Barakallahu fiki. Al-jami'ah. Aldea. Aldea. Isim Ustazah. Ya, isim. Ahsanti barakallahu fiki. Sobahan, Deti. Isim. Isim. Ahsanti. Wahiyya. Wa ini ya. Ahsanti barakallahu fiki. Hiya. Dia hasr Isim, fi'il, atau huruf? huruf Ustazah. Hiya ini
kira-kira dia bisa berdiri sendiri apa enggak? Hiya artinya dia. Nggak bisa. Iya. Hiya ini ya termasuk isim, namanya isim domir. Dia isim domir. Oh, isim. Kata ganti. Berarti hiya termasuk isim. Kemudian tarakabu. tadi ingat ya lohor naik di Bogor ke bias. Kalimat fi'il. Biasa kayak itu apa tuh. Isim fi'il atau huruf Fi'il. iya fi'il madi mudhari apa amar? Fi'il mudhari. Fi'lul mudhari. Ahsanti barakallahu fiki. Fi'lun mudhari'un. Kemudian yang terakhir al-hafilah. Al-hafilah termasuk isim fi'il atau huruf rizki. Isim. Ini belum ada yang masuk lagi. Isim. Ahsanti barakallahu fiki. Lanjut yang nomor 2 ya Farid. Isim. Isim ahsanti karena dia ada al-munada. Ada an-nida. Kemudian istami' Fi'il amr. fi'lul amri. Ahsanti barakallahu fiki. Ini nggak bisa nyambung ya tulisan. Kemudian ila Harfi. harfun. Harfun. Ya ahsanti syarahi. Giliran siapa tuh? Ini apa Ustazah ketutupan? Yang mana? Ila Ila. jar. Ila ini iya harfun. Huruf. Farid isim istami' fi'lul amri. Nah, ila harfun syarahi. Langsung aja deh syarhil ustadi. Ini isim fi'il atau huruf? Isim. Ismun ahsanti barakallahu fiki. Ini ustad juga isim. Baiklah cukup ya sampai di sini insya Allah masih pada ingat. Ahsantuna barakallahu fikum. Kemudian lanjut. Nah ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Ustazah masih bingung membedakan fi'il madi mudhari sama Oh iya, lupa. Afwan. Ini di sini ada nih. Ini al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari sama fi'lul amri. Jadi al-fi'lul madi itu ini tanda-tandanya ya, ini ciri-cirinya yang di sampingnya ini. Al-fi'lul madi dia itu ciri-cirinya harokat akhirnya itu fathah. Pasti fathah. Kayak contoh dhahaba, kataba, qara'a, akala, ba'a, qala, itu kan semuanya fathah ya. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua dia ini fi'lul madi itu ciri-cirinya semuanya di akhir ada fathah, harokat akhirnya fathah. Kemudian di akhirnya ada ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il ini yang ta, ti, tuma, tum, tunna. Jadi dia akhirnya ada kayak contoh zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna. Jadi di akhir-akhirnya ada ta, ti, tu, tuma, tum, tunna gitu. Itu fi'lul madi. Kemudian yang terakhir ada ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis ini buat domir hiya. Kayak contohnya zahabat, akalat, qaraat. Itu kan semuanya ta'ut ta'nis yang sukun. Itu fi'lul madi kayak gitu. Itu pasti fi'il madi. Fi'lul madi itu ciri-cirinya semuanya di akhir. Kalau katanya fathah ada ta'ul fa'il, ada ta'ut ta'nis as-sakinah yang sukun. Kemudian ada fi'lul mudhari.
al-fi'lul mudhari, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, harokat akhirnya itu domah kecuali. Tapi di sini ada pengecualian, kecuali nanti dia kemasukan huruf nasab sama jazm. Tapi itu nanti aja ya. Ini yang pertama, kalau dia sendiri harokat akhirnya itu domah yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua ada harful mudhari'ah. Harful mudhari'ah itu apa aja? Ada 4, hamzah, nun, iya, sama ta. Nah ini harful mudhari'ah ini ciri-cirinya itu di awal. Yang tadi kan fi'il madi ciri-cirinya di akhir semua. Kalau fi'lul mudhari ini cirinya di awal. Ada hamzah, nun, iya, sama ta. Kayak kita ambil satu contoh aja ya. Satu contoh kan tadi zahabat. Zahabat kan fi'lul madi, zahaba fi'lul mudhari'nya. Ya. Ya, kenapa? Enggak, Afan Ustazah. Oh ya, ya lanjut. Tadi kan zahaba fi'lul madi, terus kita mau ubah ke fi'lul mudhari. Zahaba. Ini ada yang tahu nggak kenapa nggak bisa disambungin sih? Zahaba. Bentar. Ini zahaba kan fi'lul madi, kita mau ubah ke fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari'nya itu kita bisa tambahin iya tergantung domir yang akan kita gunakan. Zahaba kan ini domirnya huwa. Dia laki-laki telah pergi. Terus kita mau jadiin fi'lul mudhari, kita tambahin iya jadi yazhabu. Yazhabu. Kenapa yazhabu fi'lul mudhari? Soalnya fi'lul mudhari kan harokat akhirnya dhammah. Yazhabu, zahaba, yazhabu. Kayak gini. Terus ini kan huwa. Kalau misalkan kita mau pakai huruf mudhari yang ta, misalkan ta ini buat anta, anti, ya, anta, anti, antum, antunna. Ta ini bisa jadi tazhabu, tazhabina untuk anti, tazhabuna untuk antum, tazhabna untuk antunna. Ya, terus oh iya, kalau ya ini sebenarnya ini ya maksudnya sorof sih. Ya ini kan buat yang goib. Yang goib ini orang ketiga. Dia kan yazhabu dia laki-laki pergi. Terus bisa juga yazhabuna mereka laki-laki pergi. Kemudian yazhabna mereka perempuan pergi, hunna yazhabna. Ini ya ini buat orang ketiga. Terus ta ini buat orang kedua. Orang kedua artinya kamu, kalian, ya, kamu dan kalian. Kalau bahasa Indonesia kan kamu sama kaliannya laki-laki sama perempuan sama ya. Kalau di bahasa Arab ini beda. Kalau tak buat anta itu tazhabu, anti tazhabina, terus ada antum tazhabuna kayak gitu. Antunna tazhabna. Kemudian ada apa namanya? Ada ini hamzah. Hamzah ini buat ana, buat saya. Ana azhabu kayak gitu. Kalau na buat nahnu, nazhabu. Ini hamzah sama nun berarti buat orang pertama. Orang pertama berarti saya dan kami. Azhabu sama nazhabu. Itu fi'lul mudhari. Jadi fi'lul mudhari ini cirinya di awal, yang tadi fi'il madi di akhir, yang tadi fi'il madi di awal, fi'lul mudhari ini cirinya di akhir. Kemudian yang terakhir ada fi'lul amri. Fi'lul amri ini cirinya kayak gini. Cirinya harokat akhirnya itu sukun. Kecuali kalau dia kemasukan nanti. Pokoknya yang awalnya itu harokat akhirnya sukun. Kayak contoh zahaba ya zahabu, zahaba fi'lul madi ya zahabu fi'lul mudhari. Fi'lul amarnya
idhab. Idhab. Nggak bisa. Oh ini. Ya. Fi'il amarnya idhab. Nah, gimana cara jadiin fi'il amar ini dia tuh asalnya dari fi'lul mudhari'nya. Jadi kayak gini. Kan fi'lul mudhari'nya tadi yazhabu ya, yazhabu. Terus mau kita jadiin fi'il amar, huruf mudhari'nya itu kita hilangkan. Nah, kan huruf mudhari'nya iya ya. Iyanya ini kita hapus. Jadi iyanya ini kita hapus. Pokoknya ya ini nggak bisa dihapus. Nggak bisa ya. Pokoknya iyanya ini kita hapus. Kan kemudian jadi za-nya ini tetap sukun kan. Tapi kita nggak bisa bacanya zahab kan nggak bisa. Terus kita tambahin di sini. Di sininya itu kita tambahin alif kayak gitu. Jadi idhab kayak gitu. Iya-nya kita hapus jadi tambahin alif idhab. Harokat akhirnya jadi sukun. Ini ciri fi'il amr. Kenapa ishab bukan ashab? Idhab. Karena alif di sini ini bukan alif asli. Hamzah maksudnya Hamzah. Hamzah di sini ini hamzatul wasal. Kalau antuna belajar ini ya kitabah tuh ada pelajaran hamzatul qata sama hamzatul qata ini sama hamzatul wasal. Hamzatul wasal ini enggak dibaca, nanti kalau misalkan dia bergabung sama kata yang lain, jadi alifnya ini enggak dibaca fazhab. Karena enggak dibaca, jadi harokatnya ini kasroh. Iya, kasroh. Dia bisa kasroh, bisa juga domah sih. Tergantung harokat ainul fi'linya. Di sini kan ainul fi'linya ini ha ya. Za ini fa'ul fi'li, ha ini ainul fi'li, sama ba ini lamul fi'li. Ha ini kan harokat akhir, harokatnya fathah. Kalau fathah ini harokat alif di sini, harokat hamzah di sini ini jadi kasroh. Nggak ada sih, nggak ada. Fi'il amar ini nggak ada. Kalau buat sulasi ya, ini kita ngebahas sulasi dulu kan, belum ke sana-sananya. Untuk sulasi ini nggak ada harokat hamzahnya ini nggak ada fathah. Dia cuman kasroh sama domah. Kasroh kalau misalkan ainul fi'linya ini harokatnya fathah sama sama kasroh. Kayak contohnya ini idhab. Sama kalau misalkan kasroh idrib, idhab sama idrib. Kemudian yang ketiga kalau misalkan hamzahnya ini harokatnya domah, dia ini kalau ainul fi'linya ini berharokat domah, kayak uktub, ukhruj, udkhul kayak gitu. Ini khusus yang sulasi, harokat hamzahnya ini pasti kalau enggak kasroh domah. Kalau ainul fi'linya fathah sama kasroh, hamzahnya ini harokatnya kasroh. Kalau ainul fi'linya domah, harokatnya domah. Nah, kayak gitu sih. Ini fi'il amar kayak gitu. Kalau fi'il madi tadi cirinya di awal, di akhir, bukan. Fi'il mudhari ini di awal, fi'il amar ini harokatnya. Pokoknya dia ngambil dari fi'il mudhari yang huruf mudhari'nya ini yang tadi kita udah masukin, diilangin lagi di amar. Sampai sini ada yang belum jelas? Insya Allah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ya. Ini untuk murojaah aja yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke lanjut ke materi selanjutnya aja dulu ya.
ini materi selanjutnya ini ada kemarin setelah pembagian fi'il, madi, mudhari, sama amar, di bab berikutnya ini ada fa'il. Fa'il ini apa? Nah, kita ini dulu, ini ada 3 kalimat contoh, 3 contoh kalimat. Boleh dibaca, tadi Deti. Baka yang nomor 1. 1, 2, sama 3 semuanya. Baka atflu. Yang nomor 2. Riba Muhammadul Qahwah. Qaraat Aisyatu kitaban nahwi. Ya, qaraat Aisyatu. Ahsanti barakallahu fiki. Nah, di sini bakat tiflu syariba Muhammadun al-qahwata qaraat Aisyatu kitaban nahwi. Di sini kan baka atiflu. Baka atiflu artinya ini baka artinya menangis. Atiflu ini mana atiflu? Atiflu ada yang tahu artinya? Anak kecil bukan? Iya, anak kecil. Anak kecil itu menangis kayak gitu. Anak kecil menangis. Anak kecil. Anak kecil itu menangis. Baka atiflu. Kemudian yang kedua ada syariba. Apa? Syariba itu gini ya. Syariba Muhammadun al-qahwata. Nah, kita artiin dulu ya. Syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad syariba Muhammad minum al-qahwah. Mana al-qahwah? Ini sambil belajar mufadah. Kopi. Iya, kopi. Syariba Muhammadun al-qahwata. Kemudian qaraat Aisyatu kitaban nahwi. Aisyah membaca buku nahwu. Nah, di sini kita iniin dulu ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, kita kan mengenal SPOK ini subjek, predikat, objek, sama keterangan ya. Subjek ini yang melakukan atau si pelaku. Subjek, predikat itu kata kerjanya. Objek ini subjek, predikat, objek ini objek. Ini keterangan. Nah, di sini di bahasa Arab juga sama. Di sini ada baka atiflu, anak kecil itu menangis. Nah, kira-kira subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya kalau ada yang mana, keterangannya yang mana juga kira-kira. Baka di sini kira-kira subjek, predikat atau objek? Predikat. Ya, predikat. Baka di sini soalnya kata kerja ya. Kata kerja dia predikat. Atiflu. Nah, posisi atiflu di sini apa? Subjek, predikat atau objek? Subjek. Iya, subjek. Ahsantunna barakallahu fikum. Jadi di sini cuman ada 2 kata, yaitu baka ini predikat, atiflu ini jadi subjek. Kalau dalam bahasa Arab ini dia disebut baka ini al-fi'lu. Fi'lu ini kan kata kerja, al-fi'lu. Atiflu ini disebut
sebagai subjek. Dalam bahasa Arab kita sebut fa'il. Fi'il sama fa'il. Fi'il sama fa'il, subjek sama predikat. Kemudian yang kedua, di sini kan menunjukkan ya, yang siapa yang menangis. Yang menangis itu adalah anak kecil. Jadi yang melakukan menangis ini anak kecil, yang melakukan baka, allazi fa'ala baka itu atiflu gitu. Yang melakukan baka ini atiflu. Kemudian yang kedua, syariba Muhammadun al-qahwata. Kira-kira yang mana fi'il, yang mana fa'il? Fi'il syaroba. Syariba di sini Syaroba fi'il. Syariba fi'il. Syaroba fi'il. syariba fi'il. Muhammadun Muhammadun fa'il. fa'il. Muhammadun fa'il. Ahsantun. Muhammadun fa'il, dia sebagai subjek atau fa'il. Kemudian yang terakhir juga sama. Yang terakhir qaraat Aisyatu kitaban nahwi. Kira-kira fi'ilnya yang mana? Qaraat. Qaraat. Ya, qaraat. Fa'ilnya Kitab Aisyah. Aisyah, ya, subjek predikat. Nah, di sini ada yang namanya objek kitaban nahwi. Oh, yang di atas juga ada al-qahwah, ini objek. Tapi kita belum belajar objek ya. Kita masih belajar subjek di sini. Jadi alfanya. Fi'ilnya qaraat. Fi'ilnya qaraat. Fa'ilnya Aisyah. Aisyah ini fa'il. Jadi sama ya, dalam bahasa Indonesia ada SPOK, di bahasa Arab juga SPOK, tapi namanya kalau di Indonesia ini predikat ini fi'il, kalau subjek ini fa'il. Fi'il sama fa'il. Fi'il fa'il. Kayak gini. Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita buka bukunya? Enggak ada, Ustazah. Mau tanya Ustazah, Ya, baik. berarti kalau ini kan tadi saya terlambat ya Ustazah, maafkan ya kalau misalnya sudah dijelaskan. Berarti kalau mau merangkai kalimat itu urutannya predikat dulu, subjek, kemudian baru objek gitu ya Ustazah ya? Subjek, predikat, objek, predikat dulu. Sebenarnya kalau objek kan pasti di akhir ya. Kalau ini urutannya tuh kalau dalam bahasa Arab dia bisa dua-duanya. Bisa baka atiflu, bisa juga atiflu baka. Bisa yang kedua bisa syariba Muhammadun al-qahwata, bisa Muhammadun syariba al-qahwata. Kemudian yang ketiga kan qaraat Aisyatu kitaban nahwi. Tapi kita juga bisa bilang Aisyatu qaraat kitaban nahwi. Dua-duanya sama. Tapi nanti kita akan belajar ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang namanya fi'liyah. Kalau misalkan kita bilang baka atiflu itu termasuk jumlah fi'liyah. Kalau kita bilang atiflu baka itu termasuk jumlah ismiyah. Jadi dua-duanya, kecuali kalau objek kan ya. Jadi dua-duanya bisa dibalik kalau ini. Cuman anak kalau nggak salah kita lebih mengutamakan fi'il. Jadi predikat dulu baru subjek kayak gitu. Jadi ahsan baka atiflu daripada atiflu baka. Tapi nanti kita belajar juga itu yang tadi jumlah-jumlah itu ya Ustazah ya? Ismiyah itu ya? Di bukunya saya juga nyampe.
Oh ya, ya Ustazah. Jadi bisa dua-duanya. Syukron. Ya. Jadi ada satu. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Insya Allah nggak ada ya. Kita lanjut ke ini latihan yang kemarin. Alfa. Masuk ya. Dulu al-amsilah tafadhali iqra'i boleh dibaca. Ustazah Afwan putus-putus Ustazah. Cuman di saya atau yang lain juga ya? Iya, putus-putus. Sama Ustazah. Putus-putus. Oh iya. Bentar. Sekarang udah jelas belum? Suaranya. Lumayan. Apaan ya? Ini sinyal biasa. Astagfirullah. Oh, tadi sampai mana ya? Oh, sampai fa'il ya. Sampai udah jelas. Al-fa'il tafadhali uhesti boleh dibaca al-amsilah. Ustazah, saya sebenarnya baru kali ini join kelasnya. Jadi saya bingung ini bacanya gimana. Boleh pantesan baru ya. temen yang lain dulu nggak? Ya boleh. Khair insya Allah. Rizky yang belum. Al-amsilah wahidun qara al-usfuru isnaini zaro al-hisanu salah satu la'ibah al-waladu arba'ah. Ini apa ya? Ya. Ini ya. 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 Ya'umus samaku. Khamsatu yalsa'u al-ba'udu. Sitatu ta'qalu al-bintu. Barakallahu fiki. Ini bentar. Ini kita belajar al-fa'il yang tadi. Al-fa'il ini dalam bahasa Indonesia kita artikan Ustazah nge-lag Ustazah.
Wanda Ahwat, kirain anak malam ini sinyalnya akan bagus. Ternyata biasa. Baik, lanjut. Ini al-fa'il. Di sini ada bahas al-amsilah. Al-amsilatu sabiqah kulluha jumal wa kullu jumlatin minha tatakawanu min fi'lin wa ismin. Wa idza bahasna fil amsilati salasatil ula naro anna alladhi tara huwal unsur wal ladzi jara huwal hisan wal ladzi la'iba huwal waladu. Jadi pembahasannya kayak gini. Contoh-contoh di atas ini semuanya ini termasuk jumlah atau termasuk kalimat toral usfuru jaral hisanu laibal waladu. Semuanya ini kan jumlah mufidah ya. Toral usfuru ini artinya toro itu terbang, al usfuru burung itu terbang. Kemudian ada Afwan, ini al-amsilahnya perlu diartiin apa enggak ya? Perlu. Ya, boleh. Ustazah. Ya. Torol usfuru, burung itu terbang gitu. Ini kan jumlah mufidah ya, burung itu terbang. Kita udah tahu, udah jelas maknanya. Kemudian yang kedua ada jarol hisanu. Jaro ini berlari. Al-hisanu ini artinya kuda. Kuda itu berlari kayak gitu. Ini juga termasuk jumlah mufidah kita. Maknanya udah sempurna. Kemudian yang ketiga ada la'ibal waladu. La'iba ini bermain. Al-waladu anak laki-laki. Anak laki-laki itu bermain. Ini juga jumlah mufidah. Semuanya jumlah mufidah. Kemudian yang keempat lanjut ya'umu samaku. Ya'umu hidup bukan. Ya'umu ini berenang. As-samaku ikan. Ikan itu berenang. Ini juga maknanya udah sempurna. Ikan itu berenang. Jumlah mufidah. Kemudian yang kelima, yalsa'ul ba'udu. Yalsa'u ini fi'il mudhari. Yalsa artinya menggigit. Menggigit. Al-ba'udu ini nyamuk. Nyamuk itu menggigit juga, maknanya udah sempurna. Jadi jumlah mufidah. Kemudian yang terakhir ta'kulul bintu. Ta'kulu ini makan. Al-bintu anak perempuan juga sebuah kalimat. Anak perempuan ini makan. Nah, langsung kita ke bahasnya ini. Al-amsilatu sabiqah kulluha jumal. Contoh-contoh di atas ini semuanya termasuk kalimat wa kullu jumlatin minha. Dan setiap kalimat itu tersusun dari fi'il dan isim. Yang pertama toro usfur. Yang fi'il itu toro al-usfuru. Toro ini fi'il madi, al-usfuru ini isim. Kemudian jaro fi'il madi juga, al-hisanu juga isim. La'iba ini fi'il madi, al-waladu juga isim. Dan keempat ilmu tapi fi'lul mudhari, al-fi'lul mudhari asamaku juga isim. Dan yalsa'u fi'lun mudhari, al-ba'udu isim. Ta'kulu fi'il mudhari, al-bintu juga isim. Kemudian wa idza bahasna fil amsilah as-salasatil ula naro anna allazi tara huwal unsur. Dan kita kalau misalkan kita bahas 3 contoh pertama, bisa kita lihat bahwa yang terbang itu adalah burung. Walladzi jara huwal hisanu. Dan yang berlari itu adalah kuda. Kemudian walladzi la'iba huwal waladu. Dan yang bermain ini adalah anak laki-laki kayak gitu. Bentar.
Fayakunul usfuru huwallazi fa'ala tayarana. Ini pembahasan selanjutnya. Jadi burung ini adalah yang melakukan pekerjaan terbang. Wal hisanu huwallazi fa'alal jarya, dan kuda ini adalah dia yang melakukan pekerjaan berlari, Wal waladu huwallazi fa'alal la'iba, dan anak laki-laki ini adalah yang mengerjakan bermain gitu. Walidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i salasah fa'ilan wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amthil. Maka dari itu, maka setiap apa ya? Walidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i salasah, maka dari itu setiap kata dari setiap isim dari isim-isim yang ketiga ini disebut fa'il, yaitu usfur, hison, sama al-walad. Ini disebut fa'il atau dalam bahasa Indonesia subjek. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil amtsilah. Dan begitu juga contoh ketiga yang asam di sini fa'il, al-ba'ud nyamuknya fa'il, subjek al-bintu juga fa'il. Karena as-samak ini yang berenang, nyamuk itu yang menggigit, anak perempuan itu yang makan. Jadi Pak. Selanjutnya, wa idza nazarna ila kulli ismin fil amsilati sabiqah wajadnahu masbuqan bi fi'lin wa wajadnahu akhirahu marfu'an. Jadi, dan jika kita lihat kepada isim-isim dari contoh di atas, wajadnahu masbuqan bi fi'lin, kita menemukannya didahului oleh fi'il. Gimana? Usfuru sebelumnya ada tawaro, ada fi'il tawaro, fi'il madi. Al-hisanu sebelumnya ada jaro, jaro juga fi'il. Al-waladu sebelumnya didahului oleh laiba, fi'il madi. Kemudian as-samaku didahului juga oleh ya'umu, fi'ilul mudhari. Al-ba'udu didahului juga oleh fi'il, dan begitu juga al-bintu didahului oleh fi'il. Nih, wajadna akhirahu marfu'an, dan kita temukan bahwa akhirnya itu dia marfu'. Marfu ini artinya apa? Artinya dhammah. Dia harokat akhirnya dhammah. Al-usfuru haru kan dhammah, al-hisanu dhammah, al-waladu dhammah, as-samaku dhammah, al-ba'udu dhammah, al-bintu juga dhammah. Nah, mungkin bisa kita simpulkan di al-qaidah, al-qawaid, al-qaidah ya, cuma satu. Al-fa'il yaitu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Jadi al-fa'il ini ismun, sebuah isim, marfu'un, marfu' ini yang didomahkan, isim marfu' taqaddamahu yang didahului fi'lun oleh fi'il, wadalla dan menunjukkan alal ladzi fa'alal fi'la kepada orang yang melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan tersebut gitu. Suatu isim marfu, isim yang didomahkan, isim yang harokat akhirnya domah yang didahului oleh fi'il, juga menunjukkan kepada pelaku fi'il tersebut, pelaku perbuatan tersebut kayak gitu. Oh iya, yang tadi kan sebenarnya didahului isim atau fi'il ya, kayak gini. Kayak gini, kayak contohnya toral usfuru. Al-usfuru kenapa kita bisa sebut fi'il? Soalnya kan tadi di qaidah dia harokat akhirnya domah, ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, dan dia ini didahului oleh fi'il toro. Jadi bisa kita sebut fi'il. Tapi kalau misalkan tadi kita dahulukan al-usfuru toro, nah al-usfuru ini enggak jadi fi'il lagi. Soalnya dia ada di awal kalimat, dia jadinya
Nanti kalau kita i'rab, nanti kita kalau udah belajar i'rab ya kita itu mubtada, jadinya bukan fi'il lagi. Kalau misalkan al-usfuru toro, kalau misalkan al-hisanu jaro, al-hisanu bukan lagi jadi fi'il. Tapi kalau misalkan kita dahului dengan fi'il, toro al-usfuru, al-usfuru ini bisa kita sebut fi'il. Al-hisanu jaro, al-hisanu bisa kita sebut fi'il kayak gini. Jadi kalau kita balik, dia nggak jadi fi'il lagi kayak gitu. Soalnya di qaidah dia itu wajib marfu, dan yang kedua wajib didahului oleh fi'il gitu. Bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bebas ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Qaidahnya udah jelas. Si marfu yang didahului oleh fi'il dan menunjukkan kepada pelaku pekerjaan, pelaku suatu pekerjaan. Insya Allah jelas ya. Ya Ustazah. Iya, insya Allah. Sebelum ditutup, mungkin bisa kita ambil satu tamrin dulu ya, tamrin 1. Boleh istakhrij, biar langsung praktek. Istakhrijil fa'il min kulli jumlatin minal jumlil atiyah. Keluarkanlah fa'il dari kalimat berikut, dari kalimat min kulli jumlatin, dari setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini. So adiku, fa'ilnya kira-kira soha atau adiku ini berarti jawabannya adiku. Kemudian waqafa as-sauru, dimulai dari aldea, tafaddoli. Tafaddiku itu ya Ustazah. Afan, suaranya kecil. Dari sohadiku bukan sih? Atau bakat toflu? Dari waqafa as-sauru aja. Waqafa as-sauru. As-sauru fa'il. Waqafa fi'il. Ya, ahsanti barakallahu fiki. Lanjut Rizki, baka atiflu. Langsung disebutin aja ya. At-taflu fa'il. At-tiflu fa'il. Baka fi'il. Naam, ahsanti barakallahu fik. Kemudian lanjut Deti. Ja'a fi'il atau bimu fa'il. Ahsanti Hesti. Al-waladu fa'il. Laiba fi'il. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Di sini al-auladu ya. Ada perbedaan antara al-waladu sama al-auladu. Al-waladu ini satu anak laki-laki, al-auladu ini banyak anak laki-laki. Gitu. Lanjut aldea lagi. Lidah ta'ban. As-ta'banu fa'il, lidah fi'il. Ya. Ladago ini ladago. Ladago. Bentar. Ya ladago. As-su'banu. Ya ahsanti barakallahu fik. Lanjut Rizki. Ashtagala fi'il al-amalu fa'lu. Fa'il, ya betul. Tapi bacanya istagla al-amil. Istagla al-amil. Oh, istagla amil. Jadi itu buku gitu. Lanjut Deti. Deti. Oh iya, apa saja.
zara'a fi'il, al-fallahu fa'il. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Yang terakhir uhasti, tafadhali. Hadaral ghaibu. Al-ghaibu fa'il. Hadara fi'il. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Barakallahu fiikunna. Mungkin karena udah jam 8 lewat, kita cukupkan saja materi kita pada malam hari ini. Kita lanjut lagi besok insya Allah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Oh iya, ada pertanyaan sebelum ditutup. Kalau nggak ada, nanti kalau baru kepikiran gitu, nanti boleh di grup ya. Mungkin itu aja untuk malam hari ini. Sebelum ditutup mau tanya. Kan kalau tadi kan fa'il kan subjek ya Ustazah ya? Iya. Subjek. Misalnya kalau kalimatnya al-masjidu kabir gitu kan, masjid yang besar gitu. Itu berarti al-masjidunya dia nggak bukan fa'il ya? Karena nggak sesuai kaidah. Iya, bukan. Iya, betul, bukan. Dia jatuhnya tadi. Nah, kita kan belum belajar ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, fa'il ini termasuknya dia khusus untuk jumlah fi'liyah, karena jumlah fi'liyah ini al-jumlah allati tatakawanu min fi'lin wa fa'il, atau ya jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini namanya jumlah fi'liyah. Sedangkan yang tadi Aldea sebutin ini al-masjidu kabirun, itu termasuk jumlah ismiyah. Itu jumlah atau kalimat yang termasuk yang terdiri atau tersusun dari mubtada sama khobar. Nah, al-masjidu ini jatuhnya mubtada. Kabirun ini kita i'rab, dia posisinya khobar gitu. Tapi kita belum belajar mubtada sama khobar juga. Nanti insya Allah ada juga babnya di buku ini. Tapi kalau misalnya mau misalnya membuat suatu kalimat ya Ustazah ya, itu jadi boleh pilih salah satu gitu, nanti masuknya jumlah fi'liyah atau masuknya jumlah ismiyah gitu Ustazah. Iya, kalau misalkan kita disuruh bikin jumlah mufidah nih, kan bebas ya, itu jumlah mufidah aja, berarti boleh bebas, boleh ismiyah, boleh fi'liyah, kecuali kalau misalkan kita disuruh bikin contoh kalimat harus ada fa'ilnya, berarti kita harus milih jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya ini harus di awal kayak gitu kan, itu sesuai dengan kaidah yang fa'il. Insya Allah cukup ya. Ya, baiklah, kita cukupkan saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh di grup ya, nyusul. Nah, insya Allah kita bantu jawab. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakunallahu khairan. Terima kasih udah menyempatkan waktunya ya. Jazakunallahu khairan. Wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakallah khair.